Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Cinta Nurrahma dengan NIM PO1720325100 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang studi anatomi. Teman-teman pada tahu nggak apa itu anatomi? Anatomi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur atau susunan tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, baik yang tampak dari luar atau disebutnya makroskopis, maupun yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat seperti mikroskop atau disebutnya mikroskopis. Dalam konteks keperawatan, anatomi terutama fokus pada struktur tubuh manusia, termasuk letak dan hubungan antar organ, tulang, otot, pembuluh darah, saraf, serta bagian-bagian tubuh lainnya. Secara singkat, anatomi menjelaskan apa dan di mana bagian-bagian tubuh itu berada, bukan cara kerjanya, karena cara kerja dipelajari dalam fisiologi. Pada bagian ini kita akan membahas tentang anatomi tulang dan otot. Posisi anatomi standar. Posisi anatomi standar adalah posisi dasar tubuh manusia yang digunakan sebagai acuan dalam mempelajari anatomi, sehingga penamaan letak atau arah bagian tubuh menjadi seragam dan tidak membingungkan. Berikut ini ciri-ciri posisi anatomi standar. Yang pertama, tubuh berdiri tegak, lalu menghadap ke depan. Kedua tangan lurus di samping tubuh. Telapak tangan menghadap ke depan, kaki lurus, tumit rapat, dan ujung kaki menghadap ke depan. Istilah arah dalam anatomi. Ada 10 istilah. Yang pertama ada interior atau ventral, yaitu bagian depan tubuh. Contohnya, dada berada anterior terhadap tulang belakang. Yang kedua ada posterior atau dorsal, yaitu bagian belakang tubuh. Contohnya, tulang belakang berada posterior terhadap dada. Yang ketiga ada superior kranial atau kranial, yaitu lebih atas atau lebih dekat ke kepala. Contohnya, kepala berada superior terhadap bahu. Yang keempat ada inferior atau kudal, yaitu lebih bawah atau lebih dekat ke kaki atau ekor. Contohnya, lutut berada inferior terhadap pinggul. Yang kelima ada medial, yaitu lebih dekat ke garis tengah tubuh. Contohnya, hidung berada medial terhadap mata. Yang keenam ada lateral, yaitu lebih jauh dari garis tengah tubuh. Contohnya, telinga berada lateral terhadap hidung. Yang ketujuh adalah proksimal, yaitu lebih dekat ke pangkal tubuh, biasanya digunakan pada ekstremitas. Contohnya, bahu berada proksima terhadap lengan bawah. Yang kedelapan ada distal, yaitu lebih jauh dari pangkal tubuh. Contohnya, jari-jari tangan berada distal terhadap siku. Yang kesembilan ada superficial, yaitu lebih dekat ke permukaan tubuh. Contohnya, kulit bersifat superficial terhadap otot. Yang kesepuluh ada profundus atau dalam, yaitu lebih dalam atau menjauhi permukaan tubuh, yaitu tulang bersifat profundus terhadap kulit. Pada bidang anatomi itu terbagi menjadi tiga, ada bidang sagittal atau sagittal plane, ada bidang frontal atau coronal plane, dan bidang transversal, horizontal atau transverse plane. Pada bidang sagittal atau sagittal plane, yaitu bidang yang membelah tubuh menjadi dua bagian, ada bagian kanan dan kiri. Macam-macam bidang sagittal, ada bidang median dan bidang parasagittal. Bidang median atau mid sagittal, yaitu membelah tubuh tepat di tengah menjadi dua bagian sama besar, ada kanan dan kiri. Yang kedua ada bidang parasagittal, yaitu membelah tubuh secara sejajar dengan bidang median, tetapi tidak tepat di tengah, sehingga bagian kanan dan kiri tidak sama besar. Yang kedua ada bidang frontal atau coronal plane, yaitu bidang yang membelah tubuh menjadi dua bagian. Ada bagian depan atau disebutnya anterior dan bagian belakang disebutnya posterior. Letaknya memotong tubuh secara vertikal dari sisi ke sisi. Yang ketiga ada bidang transversal, horizontal atau transverse plane, yaitu bidang yang membelah tubuh menjadi dua bagian. Ada bagian atas atau superior dan bagian bawah disebutnya inferior. Letaknya memotong tubuh secara horizontal atau mendatar. Sistem muskulosketal itu terbagi menjadi dua. Ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terbagi menjadi 5 bagian. Ada tulang tengkorak, tulang wajah, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk.
Tulang tengkorak itu bagian-bagiannya ada frontal, parietal, occipital, temporal, sphenoid, dan ethmoid. Pada tulang wajah ada maxilla, mandibula, zygomaticus, nasal, lacrimal, orbital. Pada tulang belakang ada bagian vertebrae, vertebrae cervicale, thoracalis, lumbalis, sacrum, dan coccygeus. Pada tulang dada ini ada manubrium sterni, corpus sterni, dan processus siphoideus. Pada tulang rusuk itu ada coste vera, coste sporia, dan coste fluctuantes. Yang kedua ada kerangka apendikular. Kerangka apendikular ini ada pada bagian bawah dan pada bagian atas tubuh manusia. Yang pertama pada bagian atas yaitu ada tulang bahu, scapula, dan clavikula. Tulang lengan atas ada humerus, lengan bawah ada radius dan ulna. Tulang pergelangan tangan atau disebutnya karpal, telapak tangan metakarpal, dan jari-jari si palang. Pada bagian bawah ada panggul. Panggul ini terdapat pada ilium, ischium, dan pubis. Tulang paha disebutnya femur, tulang kering disebutnya tibia, betis disebutnya fibula. Tulang kaki ada pergelangan kaki disebutnya tarsal, telapak kaki metatarsal, dan jari-jari kaki si palang. Pada sistem otot ini kita membahas tentang otot rangka utama. Pengertian dari otot rangka. Otot rangka atau skeletal muscle adalah otot yang menempel pada tulang, bergerakan secara sadar atau volunteer, dan berfungsi menggerakkan bagian tubuh. Otot ini membentuk sistem muskuloskeletal bersama dengan tulang sendi. Fungsi dasar otot rangka. Yang pertama ada menghasilkan gerakan. Otot rangka menarik tulang untuk menghasilkan gerak tubuh. Contohnya berjalan, menulis, menelan, dan sebagainya. Yang kedua ada mempertahankan postur. Otot bekerja terus-menerus menjaga posisi dan keseimbangan tubuh saat berdiri atau duduk. Yang ketiga ada melindungi dan menstabilkan sendi. Otot dan tendon membantu menahan sendi pada tempatnya. Yang keempat ada menghasilkan panas. Kontraksi otot akan menghasilkan panas, membantu menjaga suhu tubuh. Rangkaian otot rangka utama. Ada 5 rangkaian. Yang pertama, otot kepala dan leher itu terbagi menjadi 3. Ada otot mimik, otot pengunyah, dan otot leher. Yang kedua, ada otot badan itu terbagi menjadi 2. Ada otot dada dan otot perut. Yang ketiga itu otot punggung, itu terbagi lagi menjadi 2. Maximus dorsi dan trapezius. Maximus dorsi itu menarik dan menggerakkan lengan ke belakang. Trapezius itu mengangkat bahu dan menggerakkan kepala ke belakang. Yang keempat ada otot lengan. Itu terbagi menjadi 3, ada deltoid, yaitu mengangkat lengan. Ada bicep brachii, yaitu membengkokkan siku. Dan tricep brachii, meluruskan siku. Yang kelima ada otot panggul dan kaki. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada gluteus maximus, yaitu menggerakkan dan menopang tubuh saat tubuh duduk atau berdiri. Yang kedua ada quadriceps femoris atau depan paha untuk meluruskan lutut. Yang ketiga ada hamstring atau belakang paha untuk membengkokkan lutut. Yang terakhir ada gastrocnemius atau betis, yaitu mengangkat tumis saat berjalan. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Semoga teman-teman semuanya paham dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.